Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran keempat di kelas 5, yaitu tentang puasa Ramadan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah hikmah puasa Ramadan, ya. Terima kasih adik-adik, dan sebelum belajar kita persiapkan dulu untuk berdoa. Dipersilakan semua untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, sebelum berlanjut ke materi pembelajaran berikutnya, silakan adik-adik atau ayah bunda kalian untuk mensubscribe channel YouTube Bapak, ya. Silahkan diklik saja untuk mensupport perkembangan channel YouTube Bapak. Terima kasih, ya. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita baca pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan juga bermanfaat. Baik adik-adik, sebelum berlanjut dipersilakan adik-adik dan ayah bunda kalian untuk mensubscribe channel YouTube Bapak, ya. Dipersilakan untuk diklik tanda loncengnya. Terima kasih kepada adik-adik dan juga ayah bunda kalian yang telah mensubscribe channel YouTube Bapak. Baik adik-adik, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai tentang materi hikmah puasa Ramadan, ya. Minggu lalu oleh Bapak sudah dijelaskan bagaimana tentang pengertian puasa Ramadan, ya, termasuk hukumnya, termasuk syarat sahnya dan juga syarat wajibnya telah Bapak jelaskan, ya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan amal kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kali ini kita akan jelaskan tentang apa itu hikmah puasa Ramadan. Yang pertama adik-adik, puasa Ramadan adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah puasa adalah beda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa Ramadan berbeda dengan ibadah yang lainnya, yang mana ketika kita ibadah puasa Ramadan banyak sekali keistimewaannya, sehingga patut bersyukur ketika kita masih bertemu dengan bulan Ramadan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi yang pertama adalah merupakan rasa syukur kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua adik-adik yang Bapak banggakan, yaitu untuk melatih kejujuran. Di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, mampu untuk tidak makan dan tidak minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah SWT yang maha melihat. Kemudian berikutnya adik-adik, yang ketiga, hikmah daripada puasa Ramadan adalah menanamkan rasa kasih sayang. Jadi dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan itu setiap hari.
tetapi kita hanya cukup pada bulan Ramadan saja. Jadi sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Jadi yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat, adik-adik, hikmah puasa itu adalah menyehatkan. Puasa akan menyehatkan jasmani dan menyehatkan rohani, ya. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Berikutnya adik-adik adalah nomor 5, hikmah dari melaksanakan ibadah saum adalah untuk melatih kesabaran, ya. Melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, ya. Karena ibadah puasa dapat membentuk sikap sabar. Manakala ketika kita misalkan sedang berpuasa, kita ingin sesuatu, ya, walaupun dalam keadaan lapar dan haus, meskipun di rumah ada makanan, tapi kita tetap sabar, tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, ya. Nah, termasuk ketika kita marah. Ketika marah atau ada orang yang mengajak berantem di bulan Ramadan, ya, kita bisa bersikap sabar. Ini imun, ya. Jadi jangan sampai kita tergoda oleh godaan-godaan yang dapat membatalkan puasa. Itu salah satu hikmah puasa, bisa melatih kesabaran. Berikutnya adik-adik, hikmah daripada melaksanakan ibadah saum adalah yang keenam, melatih kedisiplinan waktu, ya. Jadi kita tidak sembarangan ketika melaksanakan sahur, tidak sembarangan ketika kita melaksanakan buka, tetapi ada jam-jam khusus yang harus adik-adik taati, ya, ketika melakukan puasa. Kita sahur ada waktunya dan juga buka ada waktunya. Jadi itu melatih kedisiplinan waktu, ya. Jadi tidak sembarangan kita makan, tidak sembarangan kita minum. Nah, berikutnya adik-adik yang ke-7. Yang ke-7 adalah berhati-hati dalam berbuat, ya. Jadi ketika kita melaksanakan saum, ya, kita belajar karena takut batal, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap. Jadi selalu berhati-hati, dan hal ini akan melatih kita, kehati-hatian kita dalam kehidupan sehari-hari akibat daripada efek melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya adik-adik, untuk yang ke-8, melatih hidup sederhana, ya. Jadi yang ke-8 adik-adik, hikmah dari ibadah puasa itu adalah melatih hidup sederhana. Bagaimana dikatakan bisa melatih hidup sederhana? Nah, ketika kita berbuka puasa, ya, saat tiba berbuka puasa, ketika minum dan makan baru sedikit saja, terasa kenikmatannya makanan yang sedikit tersebut, ya. Jadi pikiran kita untuk makan banyak dan bermacam-macam sebetulnya hanya hawa nafsu saja. Jadi ketika kita hanya makan satu mangkuk kolak, itu sudah terasa rasa nikmatnya berbuka puasa. Nah, itu diantaranya kita melatih hidup sederhana. Sekali lagi, bukan diada-adakan ketika berpuasa itu. Berikutnya adik-adik yang ke-9, hikmah daripada ibadah puasa adalah mempererat tali silaturahmi. Kenapa mempererat tali silaturahmi merupakan hikmah daripada atau bagian daripada hikmah, ya, ibadah puasa? Karena ketika ibadah puasa kita biasanya melakukan berbagai macam kebajikan, ya, baik itu sholat taraweh, tadarus Al-Quran, ya, mengaji di madrasah, dan kita bertemu dengan tetangga, saudara-saudara kita, sehingga makin erat dan makin dekat dengan tetangga kita,
dengan saudara kita. Nah, itu diantaranya salah satu hikmah melaksanakan ibadah saum, yaitu mempererat silaturahmi ya. Yang terakhir, yang ke-10 adik-adik, hikmah daripada ibadah saum itu atau puasa, yaitu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah ya. Jadi hikmah puasa dapat meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Menjalankan ibadah puasa adalah hal yang wajib ya, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan agar umat Islam dapat menggapai derajat takwa yang mulia ya. Berarti ketika puasa umat Islam itu telah dan harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Hal ini merupakan salah satu pengertian daripada takwa ya. Dan bentuk takwa dalam ibadah saum kita akan melaksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Untuk itu adik-adik, mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa ini, hikmah puasa yang ada 10 tadi sebetulnya banyak ya, tapi minimal 10 ini sudah cukup. Mudah-mudahan adik-adik bisa menggapai tujuan daripada ibadah saum, yaitu la'allakum tattaqun ya, mencapai derajat ketakwaan. Itu yang kita harapkan. Baik adik-adik, itu rupanya yang dapat Bapak sampaikan tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Silahkan dibaca, diulang-ulang kembali agar adik-adik nanti dapat memahami dan mengerti tentang hikmah ibadah puasa. Dan sebelum beranjak adik-adik, kita bergembira dulu, bernyanyi bersama, dipersilakan diikuti. Kok lama banget ya? Jarum jamnya dari tadi nggak mau muter. Aha, mending aku main aja sambil menunggu buka puasa. Kalian mau main bola kan sama aku? Sudah tiba saatnya masuk bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Ayo kita berpuasa, tahan lapar dahaga. Ayo berpuasa untuk tunaikan ibadah. Ayo berpuasa untuk tunaikan ibadah. Aus. Udah buka belum ya? Wah, kelihatannya seger banget. Ziva. Enggak kok, aku cuma ngadem doang. Ini cuma ngadem doang. Kan tadi habis main bola. Aku kan anak kuat seperti Rizi. Sudah tiba saatnya masuk bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Ayo kita berpuasa, tahan lapar dahaga. Ayo berpuasa untuk tunaikan ibadah. Ayo berpuasa untuk tunaikan ibadah. Daripada
daripada melakukan hal yang gak bermanfaat, mending kita ngaji bareng. Ngaji? Boleh juga tuh saran kamu. Iya, biar kita dapat pahala. Ayo Ziva, kita ngaji bersama. Kak, udah azan tuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Yuk Ziva, kita berbuka. Nikmat ya kalau dijalankannya dengan ikhlas. Iya Kak, alhamdulillah puasa kita hari ini lancar. Alhamdulillah adik-adik kita sudah bernyanyi bersama. Mudah-mudahan adik-adik bergembira, senang ya ketika belajar di rumah ya. Dan adik-adik sebelum beranjak dipersilakan untuk menulis tugas mandiri di rumah, silakan dikerjakan dan diserahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah secara online ya. Kemudian adik-adik setelah pembelajaran ini kita akan berdoa, mudah-mudahan ilmu yang dipelajari hari ini walaupun sedikit tetapi ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian dan ayah bunda kalian yang berada di rumah. Terima kasih, selamat belajar dan dipersilakan untuk dibaca kembali. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang dalam pembelajaran yang berbeda pada pembelajaran kelima, yaitu Rasul Allah sebagai idolaku. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Dipersilakan adik-adik sebelum beranjak kita berdoa dulu ya, biar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.